Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andanda Saputra, NIM 412021-019, Prodi Agribisnis A. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pendidikan Pancasila, bab 1 dan bab 2. Bab 1. Pengantar pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. 1. Secara historis, 2. Secara sosiologis, 3. Secara yuridis, 4. Secara politik. 1. Secara historis. Tujuan pendekatan historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistemasikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. 2. Secara sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. 3. Secara yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Secara politik. Tujuan ilmu politik. Ilmu politik bertujuan untuk membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. 2. Globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pemikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggerogoti nilai-nilai ideologi Pancasila yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradab dengan maraknya pornografi dan porno aksi yang mengatasnamakan seni. Dengan adat ketimurannya dahulu selalu menjaga nilai kemanusiaan yang beradab. 3. Disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. C. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, dalam bahasa Sanskerta (bahasa Brahmana India), Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila yang berarti batu atau dasar. Pengertian Pancasila secara historis. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis, pengertian Pancasila terdapat dalam tata urutan atau
Rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Rumusan Pancasila tersebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagai tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan, pengembangan materi, dan rancangan model pembelajaran dan evaluasi. Landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumus Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Landasan filosofis. Pancasila memiliki 3 landasan bijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling umum (mendasar). Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan. Aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Bab 2. Tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila menjadi sebuah sarana dalam mengerti, memahami, serta mendalami makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat amat penting. Misi dan visi pendidikan Pancasila. Visi dan misi pendidikan Pancasila adalah untuk mencerdaskan bangsa dengan ideologi kebangsaan
yang syarat akan persatuan dan kesatuan seperti yang ada di dalam nilai-nilai kebangsaan Pancasila dengan cara menerapkan di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.